Di tengah udara sejuk khas Bandung yang menusuk kulit meskipun matahari bersinar terang, seorang perempuan muda bernama Citra Wulandari melajukan sepeda motor matiknya dengan kecepatan sedang. Ia mengenakan gamis berwarna lavender lembut dan pasmina berwarna krem yang dililit rapi. Penampilannya memancarkan kesederhanaan seorang mahasiswi atau karyawati biasa yang hendak pulang ke rumah. Namun, di balik tatapan matanya yang tenang dan terfokus pada riuhnya lalu lintas di Jalan Merdeka, tersembunyi kewaspadaan seekor elang yang sedang mengintai mangsanya. Tak seorang pun di antara ribuan orang yang berlalu lalang hari itu menyangka bahwa perempuan berpenampilan anggun itu adalah seorang agen polisi rahasia dari unit khusus, seorang prajurit terpilih yang sedang berada di tengah misi paling krusial dalam karirnya sejauh ini. Citra Wulandari, di usianya yang baru menginjak 26 tahun, adalah anomali. Lulusan terbaik akademinya, ia bukanlah tipe perwira yang mengejar karir di balik meja. Jiwanya terpanggil untuk bertugas di lapangan, di tempat di mana keadilan seringkali menjadi barang langka. Pelatihan bertahun-tahun telah menempanya menjadi senjata yang mematikan, memadukan kelembutan parasnya yang menipu dengan kekuatan fisik dan mental yang luar biasa. Ia menguasai berbagai teknik bela diri, ahli dalam penyamaran, dan memiliki kecerdasan taktis yang membuatnya selalu selangkah di depan lawannya. Baginya, menjadi polisi bukan tentang seragam dan pangkat, melainkan tentang sumpah yang ia ucapkan di bawah bendera merah putih, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat tanpa pandang bulu. Misi kali ini terasa berbeda. Ini bukan tentang menyusup ke sarang gembong narkoba atau membongkar sindikat perdagangan manusia. Misi ini jauh lebih personal dan menyakitkan. Ia ditugaskan untuk membongkar praktik pungutan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum dari institusinya sendiri. Sebuah kanker yang menggerogoti kepercayaan publik dari dalam. Laporan dari masyarakat sudah menumpuk, keluhan tentang razia ilegal di beberapa titik strategis Kota Kembang yang meresahkan warga. Para pelaku, oknum polisi berseragam, tak segan menggunakan intimidasi untuk memeras uang dari pengendara dengan dalih pelanggaran sepele. Tugas Citra adalah menangkap basah mereka, mengumpulkan bukti yang tak terbantahkan, dan membersihkan nama baik Korps Bayangkara yang telah tercoreng. Motornya terus melaju, melewati deretan factory outlet dan bangunan-bangunan peninggalan kolonial yang menjadi ciri khas Bandung. Pikirannya bekerja cepat, memetakan situasi. Di telinganya terpasang alat komunikasi super kecil, tersembunyi di balik lilitan pasminanya. Di seberang sana, timnya, tim Alpha, sudah berada di posisi masing-masing, menyamar sebagai pedagang asongan, tukang parkir, dan warga biasa, siap bergerak begitu ia memberi komando. Alpha 1 untuk Elang, suara Kompol Budi, komandannya, terdengar lirih di telinganya. Target terpantau di depan, dekat persimpangan. Tetap waspada. Dimengerti, komandan, balas Citra dalam hati, bibirnya tak bergerak sedikit pun. Matanya kini tertuju pada sekelompok pria berseragam polisi yang berdiri di bawah pohon angsana rindang, sekitar 100 meter di depannya. Mereka mengenakan rompi hijau terang yang mencolok. Sebuah razia dadakan di tengah jam sibuk. Jantung Citra berdebar sedikit lebih kencang, bukan karena takut, melainkan karena adrenalin yang mulai mengalir deras. Hari ini, keadilan akan ditegakkan di jalanan Bandung. Dan ia, Citra Wulandari, akan menjadi ujung tombaknya. Citra membelokkan motornya ke sebuah warung kopi sederhana di seberang jalan, beberapa puluh meter dari lokasi razia ilegal itu. Ia memarkir kendaraannya dengan tenang, melepas helm, dan merapikan pasminanya sejenak, gerakannya natural dan tidak tergesa-gesa. Ia memesan segelas teh tawar hangat, memilih tempat duduk di bangku plastik yang menghadap langsung ke jalan. Dari posisinya yang strategis, ia bisa mengamati seluruh sandiwara yang sedang berlangsung tanpa menimbulkan kecurigaan. Penjual warung, seorang bapak tua berkumis tebal, adalah bagian dari timnya,
seorang informan yang telah bekerja sama dengan kepolisian selama bertahun-tahun. Di seberang jalan, panggung sandiwara itu berjalan dengan lancar. Pemimpinnya adalah seorang polisi berperawakan tambun dengan perut buncit yang menyembul dari balik seragamnya yang ketat. Wajahnya memancarkan arogansi, setiap gerakannya seolah berkata, "Akulah penguasa di sini." Citra memberinya nama Sandi, si buncit, dalam benaknya. Di sebelahnya berdiri seorang polisi muda yang tampak canggung dan gugup, mungkin seorang junior yang terpaksa ikut dalam permainan kotor seniornya. Citra menamainya si gugup. Tak butuh waktu lama bagi Citra untuk melihat pola mereka. Si buncit, yang kemudian Citra identifikasi dari papan namanya sebagai Bribka Hartono, akan menghentikan pengendara motor atau mobil secara acak. Ia akan memeriksa surat-surat dengan ekspresi yang dibuat-buat serius, lalu dengan cepat menemukan pelanggaran. Entah itu lampu sein yang katanya kurang terang, spion yang tidak standar, atau bahkan debu pada plat nomor. Pelanggaran-pelanggaran kecil yang seharusnya hanya berbuah teguran, di tangannya menjadi masalah besar yang mengancam penilangan dan penahanan kendaraan. Citra menyaksikan seorang mahasiswa berjaket alma mater dihentikan. Wajah pemuda itu pucat pasi saat Hartono membentaknya, menunjuk-nunjuk STNK-nya. Setelah beberapa menit perdebatan yang berat sebelah, pemuda itu dengan gemetar mengeluarkan beberapa lembar uang 50 ribuan dari dompetnya dan menyerahkannya kepada Hartono. Uang itu dengan cepat masuk ke saku celananya. Pemuda itu pun diizinkan pergi, dengan perasaan terhina dan dirampok di siang bolong. Pemandangan itu membuat darah Citra mendidih. Amarah dingin mulai menjalari dirinya, namun ia menahannya dengan sekuat tenaga. Emosi adalah musuh dalam misi seperti ini. Ia harus tetap berkepala dingin. Korban berikutnya adalah seorang ibu-ibu paruh baya yang membawa keranjang belanjaan di jok belakang motornya. Lagi-lagi, pola yang sama terulang. Setelah sedikit gertakan, ibu itu menyerahkan 2 lembar uang 20 ribuan sambil menggerutu pelan. Hartono menerimanya dengan senyum sinis. Di sebelahnya, si gugup hanya bisa menunduk, seolah tak berani melihat wajah para korban yang mereka peras. Citra menghabiskan tehnya perlahan. Setiap detail terekam dalam memorinya. Ekspresi para korban, jumlah uang yang berpindah tangan, arogansi Hartono, dan kegugupan partnernya. Sebuah kamera mikro yang terpasang di bros jilbabnya merekam segalanya dengan jelas. Setelah merasa cukup mengumpulkan bukti awal dari kejauhan, ia tahu sudah waktunya untuk masuk ke dalam panggung. Ia berdiri, membayar tehnya dengan selembar uang pas, lalu kembali ke motornya. Elang masuk, bisiknya pelan, sebuah sinyal bagi tim Alfa untuk bersiap siaga tingkat tinggi. Dengan tarikan napas dalam, ia menyalakan mesin motornya dan mengarahkannya lurus ke sarang buaya. Citra melajukan motornya dengan kecepatan yang sengaja diperlambat, seolah-olah ia adalah seorang pengendara yang sedikit ragu-ragu. Postur tubuhnya tetap tegak, tatapannya lurus ke depan, berusaha keras untuk tidak terlihat seperti seseorang yang sedang mencari masalah. Namun, seperti yang sudah ia duga, umpannya langsung disambar. Bribka Hartono, si polisi buncit dengan rompi hijaunya, melangkah ke tengah jalan dan mengangkat tangannya dengan gerakan malas, memberinya isyarat untuk menepi. Citra berhenti tepat di hadapannya, mematikan mesin, dan menurunkan standar samping motornya. Ia tetap duduk di atas motor, membuka kaca helmnya perlahan. Hartono mendekat dengan langkah angkuh, perutnya yang besar bergoyang seirama dengan langkahnya. Sorot matanya memindai Citra dari ujung kepala hingga ujung kaki, sebuah tatapan merendahkan yang sudah sering ia lihat dari penjahat-penjahat kelas teri. "Selamat siang, Bu. Bisa lihat surat-suratnya?" katanya dengan nada ketus, tanpa senyum, tanpa keramahan yang seharusnya dimiliki seorang pelayan masyarakat. Citra, dengan gerakan yang tenang dan disengaja,
membuka tas selempangnya dan mengeluarkan dompet. Ia menyerahkan SIM dan STNK miliknya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, membiarkan Hartono yang memegang kendali percakapan. Polisi itu menerima dokumen tersebut, lalu mulai membolak-baliknya dengan pura-pura teliti. Alisnya berkerut, bibirnya bergerak-gerak seolah sedang membaca setiap detail dengan saksama. Citra tahu ini semua hanyalah bagian dari pertunjukan. Setelah beberapa saat, Hartono menggelengkan kepalanya dengan ekspresi yang dibuat menyesal. "Wah, ini gimana, Bu? Pajak STNK-nya telat 1 hari ini," katanya, menunjuk tanggal yang tertera di surat tersebut. Padahal Citra tahu persis, ia baru saja membayarnya minggu lalu dan masa berlakunya masih 11 bulan lagi. Ini adalah kebohongan terang-terangan. Kalau begini, motornya terpaksa harus kami tahan di Polres. Nanti Ibu urus sidang tilang saja. Hartono berhenti sejenak, menatap Citra lekat-lekat, mencoba mengukur tingkat kepanikan targetnya. Tapi, ia melanjutkan dengan nada yang lebih rendah, seolah menawarkan sebuah konspirasi. "Kalau Ibu nggak mau ribet, kita bisa selesaikan saja di sini. Biar cepat, biar sama-sama enak. Ibu ngerti kan maksud saya?" Ia mengedipkan sebelah matanya, senyum licik terpasang di wajahnya yang berkeringat. Citra menatapnya balik, ekspresinya tetap datar, seolah-olah ia adalah seorang perempuan lugu yang benar-benar bingung. Ia tahu permainan ini. Gertakan, diikuti dengan tawaran, solusi damai. Sebuah jebakan yang sudah memakan banyak korban. "Maaf, Pak. Maksud Bapak, selesaikan di sini, itu bagaimana, ya?" tanya Citra dengan suara lembut, nadanya dibuat sepolos mungkin. Ia harus memancing Hartono untuk mengucapkan niatnya dengan lebih jelas, agar rekamannya semakin kuat. Nada lembut Citra rupanya membuat Hartono semakin besar kepala. Ia mengira sedang berhadapan dengan mangsa yang empuk. "Sudahlah, Bu, jangan pura-pura nggak ngerti. Kasih uang rokok saja buat saya sama teman-teman di sini, nanti urusannya beres. Ibu bisa langsung jalan lagi. Daripada motor ditahan, urusannya panjang," bisiknya, kini lebih terus terang. Ia tersenyum sinis, yakin 100% bahwa perempuan di hadapannya ini akan segera luluh dan mengeluarkan uang. Namun, ia salah besar. Di balik penampilan sederhana itu, ada seorang penegak hukum yang sedang menjalankan tugasnya. Dan hari itu, tidak akan ada 1 rupiah pun yang akan masuk ke kantong kotornya. Citra sudah memutuskan, inilah saatnya untuk mulai melawan. Citra menatap Bribka Hartono dengan tenang, namun sorot matanya yang tadi lembut kini mulai memancarkan ketegasan yang dingin. "Maaf, Pak. Setahu saya, pajak kendaraan saya masih berlaku. Dan kalaupun ada pelanggaran, saya lebih memilih untuk mengikuti prosedur hukum yang resmi," jawabnya dengan nada datar, namun setiap kata diucapkannya dengan penuh keyakinan. Jawaban itu seperti tamparan tak terlihat bagi Hartono. Senyum sinis di wajahnya langsung lenyap, berganti dengan kerutan di dahi. Ia tidak terbiasa dibantah, apalagi oleh seorang perempuan muda yang tampak lemah. Selama ini, gertakannya selalu berhasil membuat orang takut dan patuh. "Jangan sok pintar ya, Bu," bentaknya, nadanya langsung meninggi. "Saya bilang ini bermasalah, ya bermasalah. Saya yang petugas di sini, saya yang lebih tahu hukum." Mau melawan petugas, gertaknya lagi, mencoba menggunakan otoritas seragamnya untuk menekan Citra. Namun, Citra tidak bergeming sedikit pun. Ia tetap duduk di atas motornya, posturnya tegak, menunjukkan sikap yang tak tergoyahkan. "Saya tidak melawan, Pak. Saya hanya meminta hak saya untuk diproses sesuai hukum. Jika memang saya melanggar, silakan berikan saya surat tilang resmi. Tapi saya tidak akan memberikan uang sepeser pun untuk
uang damai, katanya lagi, kali ini dengan penekanan pada kata, uang damai. Bentakan dan ancaman itu ternyata tidak mempan. Hal ini justru membuat Hartono semakin kehilangan kendali. Emosinya yang labil, yang selama ini tertutupi oleh topeng kekuasaan, mulai terlihat jelas. Oh, jadi kamu mau ngajarin saya kerja, ya? Kamu pikir saya bodoh? Saya bisa bikin urusan kamu jadi susah, teriaknya. Suaranya yang keras mulai menarik perhatian beberapa pengendara lain yang melintas dan orang-orang di sekitar lokasi. Citra tetap diam, membiarkan pria itu meluapkan amarahnya. Ini yang ia inginkan. Semakin Hartono kehilangan kontrol, semakin jelas bukti penyalahgunaan wewenang yang ia lakukan. Hartono akan menggali lubang kuburnya sendiri. Saya kasih kamu pilihan terakhir, teriak Hartono lagi, jarinya menunjuk lurus ke wajah Citra. Bayar sekarang, atau motor ini saya angkut ke kantor. Jangan buang-buang waktu saya. Ancaman itu terdengar final. Tapi Citra tetap pada pendiriannya. Ia turun dari motornya, berdiri berhadapan langsung dengan Hartono. Perbedaan tinggi badan mereka cukup signifikan, namun aura yang dipancarkan Citra membuat Hartono tampak lebih kecil. Silakan, Pak, angkut saja motor saya kalau itu memang prosedur yang benar. Tapi saya ulangi sekali lagi, saya tidak akan membayar pungli, jawabnya tegas. Tatapan matanya dingin menusuk. Suaranya tidak meninggi, tapi mengandung kekuatan yang membuat Hartono terdiam sejenak. Penolakan yang begitu frontal dan berani membuat Hartono merasa terpojok dan terhina di depan juniornya dan beberapa pasang mata yang mulai memperhatikan. Ia merasa harga dirinya sebagai seorang polisi, seorang penguasa jalanan, telah diinjak-injak oleh seorang perempuan biasa. Wajahnya memerah pada menahan amarah yang meledak-ledak, tangannya terkepal di sisi tubuhnya, dan napasnya memburu. Jangan sok jagoan kamu, ya, geramnya, kali ini dengan nada yang jauh lebih kasar dan mengancam. Ia melangkah maju, mencoba mengintimidasi Citra dengan postur tubuhnya yang besar. Tapi Citra tidak mundur 1 senti pun. Ia tahu, penolakannya ini bukan lagi sekadar mempertahankan prinsip, tapi telah menjadi sebuah pertarungan antara kebenaran dan kesewenang-wenangan. Dan ia tidak akan kalah. Kesabaran Bribka Hartono telah habis. Penolakan Citra yang keras kepala, ditambah dengan sikapnya yang tenang namun menantang, telah menyulut sumbu amarahnya hingga ke titik ledak. Harga dirinya yang rapuh terasa tercabik-cabik. Di matanya, perempuan di hadapannya ini bukan lagi warga sipil, melainkan musuh yang harus ditaklukkan. Dasar perempuan keras kepala, bentaknya dengan suara serak. Tanpa pikir panjang, ia mendorong bahu Citra dengan kasar menggunakan kedua tangannya. Dorongan itu cukup kuat. Citra, yang pura-pura tidak menduga serangan fisik itu, sengaja membiarkan tubuhnya kehilangan keseimbangan. Ia terjatuh ke aspal yang panas. Debu jalanan langsung menodai gamis lavender dan pasmina kremnya. Lututnya sedikit tergores dan terasa perih, tetapi ekspresi wajahnya tetap tenang, seolah tidak merasakan sakit. Ia hanya menatap Hartono dengan sorot mata yang sulit diartikan. Kejadian itu sontak membuat suasana menjadi tegang. Orang-orang di sekitar yang tadinya hanya menonton dari jauh, kini serentak maju mendekat. Suara bisik-bisik berubah menjadi gumaman protes yang lebih jelas. Beberapa pengendara motor bahkan berhenti dan mematikan mesinnya, mata mereka tertuju pada adegan yang tidak seharusnya terjadi itu. Wah, keterlaluan polisinya! Main fisik sama perempuan, terdengar suara seorang pria dari kerumunan. Rekam! Rekam! Viralkan saja, sahut yang lain. Beberapa ponsel sudah teracung, lensanya mengarah lurus ke Hartono. Namun, Hartono tampaknya sudah dibutakan oleh amarah.
Ia tidak lagi peduli dengan kerumunan atau ponsel yang merekamnya. Ia merasa puas telah berhasil menjatuhkan Citra. Baginya, tindakan fisik itu adalah penegasan dominasinya. Rasain. Sudah saya bilang, jangan coba-coba melawan saya, katanya dengan nada penuh penghinaan, menunjuk-nunjuk Citra yang masih terduduk di aspal. Ia merasa menang. Citra perlahan bangkit berdiri. Ia menepuk-nepuk debu dari gamisnya dengan gerakan anggun yang kontras dengan situasi yang brutal itu. Matanya kini menatap lurus ke arah Hartono. Tak ada lagi ketenangan di sana, yang ada hanyalah kilat amarah yang terkendali, seperti badai yang siap mengamuk. Ia tidak mengatakan apa-apa, tapi seluruh postur tubuhnya kini memancarkan ancaman. Cuma bisa begitu? Mau melawan saya? Coba saja kalau berani, tantang Hartono dengan nada mengejek, melangkah maju lagi. Ia benar-benar berpikir bahwa Citra adalah perempuan biasa yang tak berdaya. Ia tidak tahu bahwa tindakannya barusan telah melewati batas toleransi seorang agen terlatih. Ia tidak tahu bahwa ia baru saja membangunkan seekor singa betina yang sedang tidur. Di tengah kerumunan yang semakin riuh dan kamera ponsel yang terus merekam, Citra bersiap untuk mengakhiri sandiwara ini. Ia akan menunjukkan pada Hartono dan pada dunia, siapa dirinya yang sebenarnya. Citra tidak butuh waktu lama untuk memulihkan posisinya. Dengan sebuah gerakan yang mengalir, cepat, dan penuh kontrol, ia sudah kembali berdiri tegak. Debu yang menempel di gamisnya seolah menjadi saksi bisu atas perlakuan kasar yang baru saja ia terima. Wajahnya yang tadi tenang kini mengeras, memancarkan determinasi yang membuat siapapun yang melihatnya akan bergidik. Ia menatap lurus ke arah Bribka Hartono, yang masih memasang ekspresi sombong seolah baru saja memenangkan sebuah pertarungan. Namun, apa yang terjadi dalam sepersekian detik berikutnya akan selamanya terpatri dalam ingatan pria itu dan semua orang yang menyaksikannya. Dengan langkah mantap, Citra maju mendekati Hartono. Sebelum polisi buncit itu sempat bereaksi, dalam satu gerakan kilat yang terlatih, tangan Citra sudah mencengkeram seragam pria itu. Dengan tumpuan kaki yang kokoh dan teknik yang sempurna, tanpa terlihat mengeluarkan banyak tenaga, Citra mengangkat tubuh Hartono yang tambun itu tinggi-tinggi di atas kepalanya. Waktu seolah berhenti. Seluruh jalan Merdeka yang ramai mendadak senyap. Suara klakson, deru mesin, dan teriakan pedagang seolah hilang ditelan keheningan. Semua mata membelalak tak percaya. Mulut-mulut ternganga. Seorang perempuan bergamis, yang beberapa saat lalu didorong hingga jatuh, kini mengangkat seorang polisi pria berbadan besar seolah-olah ia hanya mengangkat sebuah karung kapas. Ya Allah! Apa saya tidak salah lihat, bisik seorang ibu-ibu penjual lotek di pinggir jalan, matanya tak berkedip. Kerumunan yang tadinya hanya berbisik kini meledak dalam seruan kaget dan kagum. Ponsel-ponsel yang merekam semakin banyak, semua orang ingin mengabadikan momen yang luar biasa surreal ini. Sementara itu, Bribka Hartono, yang kini tergantung tak berdaya di udara, mulai meronta-ronta panik. Kakinya menendang-nendang udara kosong. Wajahnya yang tadi merah karena amarah kini pucat pasi karena syok dan ketakutan. Arogansinya luruh seketika, digantikan oleh kepanikan murni. Turunkan saya! Lepaskan! Apa-apaan ini? Teriaknya dengan suara melengking, sama sekali tidak terdengar berwibawa. Namun Citra tetap diam. Wajahnya tanpa ekspresi. Ia menahan tubuh Hartono di atas kepalanya selama beberapa detik, memberinya waktu untuk merasakan ketidakberdayaan, memberinya waktu untuk dipermalukan di hadapan publik yang selama ini ia tindas. Ini bukan lagi tentang kekuatan fisik, ini adalah tentang simbol. Citra seolah sedang mengangkat beban ketidakadilan dan membantingnya di depan semua orang. Suasana di lokasi berubah total. Kerumunan mulai bersorak, bukan lagi sorakan kaget, tapi sorakan dukungan.
Hajar, teh! Hajar, teriak seorang pemuda. Mereka tidak tahu siapa perempuan itu, tapi mereka tahu ia ada di pihak mereka. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya bagi Hartono, Citra akhirnya membanting tubuh polisi itu ke aspal dengan keras. Blam! Suara tubuh besar yang jatuh itu terdengar jelas. Hartono terjerembab, terbatuk-batuk, dan mengerang kesakitan. Tak ada lagi sisa-sisa kesombongan di wajahnya, yang ada hanya rasa sakit, malu, dan ketakutan yang luar biasa. Saat itu, semua orang sadar. Perempuan ini bukan sekadar pengendara motor biasa. Ia adalah kekuatan yang tak terduga. Seorang pahlawan yang muncul di saat yang tak terduga, untuk memberikan pelajaran yang tidak akan pernah dilupakan. Setelah membanting tubuh Bribka Hartono ke aspal, Citra berdiri tegak di hadapannya. Pria itu kini tergeletak tak berdaya, berusaha bangkit sambil memegangi punggungnya yang sakit. Wajahnya pucat pasi, dipenuhi ketakutan dan kebingungan. Seluruh aura arogansinya telah menguap, digantikan oleh aura seorang pecundang. Suasana kembali hening sesaat. Semua mata kini tertuju pada Citra, menunggu apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Siapakah sebenarnya perempuan misterius ini? Bagaimana mungkin ia memiliki kekuatan seperti itu? Pertanyaan itu berputar di benak semua orang yang hadir. Citra tidak membuang waktu. Dengan gerakan yang tegas dan penuh wibawa, tangannya merogoh saku tersembunyi di balik gamisnya. Ia mengeluarkan sebuah lencana logam berwarna perak yang berkilauan di bawah sinar matahari Bandung. Ia mengangkat lencana itu tinggi-tinggi agar semua orang bisa melihatnya. Saya Citra Wulandari, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Unit Khusus Propam Mabes Polri, ucapnya dengan suara yang lantang dan jelas, menggema di tengah keheningan. Anda, Bribka Hartono, telah melanggar kode etik profesi, melakukan pemerasan, dan menyalahgunakan wewenang Anda sebagai aparat penegak hukum. Pernyataan itu seperti ledakan bom. Kerumunan yang tadinya hanya terkejut kini bergemuruh hebat. Sorak-sorai dan tepuk tangan membahana. Ternyata pahlawan mereka adalah seorang polisi juga. Seorang polisi yang baik yang datang untuk memberantas polisi yang jahat. Pantesan berani dan kuat. Ternyata polisi juga, seru seorang pengemudi ojek online, mengangkat jempolnya tinggi-tinggi. Suasana seketika berubah menjadi pesta rakyat kecil. Masyarakat yang selama ini hanya bisa menelan pil pahit pemerasan, kini merasa mendapatkan keadilan mereka. Di sisi lain, Bribka Hartono membeku di tempatnya. Wajahnya yang sudah pucat kini menjadi seputih kertas. Matanya menatap lencana di tangan Citra dengan horor. Propam. Unit yang paling ditakuti oleh setiap polisi, nakal. Ia tahu riwayatnya telah tamat. Kekuasaan semu yang selama ini ia banggakan hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Semua perbuatannya hari ini disaksikan dan direkam oleh puluhan orang, dan yang terburuk, ditangkap basah oleh seorang agen propam yang menyamar. Citra tidak berhenti di situ. Ia membalikkan badan, menghadap ke kerumunan yang masih riuh. Dengan lencana masih di tangannya dan tatapan mata yang tajam, ia melanjutkan pidato singkatnya. Kepada seluruh warga yang menyaksikan kejadian ini, dengarkan baik-baik. Tidak ada seorang pun di negara ini yang kebal hukum, termasuk kami, para aparat. Jika kalian melihat atau mengalami penyalahgunaan wewenang seperti ini, jangan takut untuk melapor. Seragam ini adalah milik rakyat, dan tugas kami adalah untuk melayani, bukan untuk menindas. Suaranya yang penuh semangat menyentuh hati setiap orang yang mendengarnya. Sorakan semakin keras, beberapa orang bahkan meneriakkan, "Hidup polisi baik! Hidup Bu Citra!" Di tengah euforia itu, Citra tetap berdiri dengan wibawa yang tak tergoyahkan. Misinya di lapangan telah selesai.
Apa yang tadinya hanya sebuah operasi senyap kini telah menjadi sebuah pertunjukan keadilan di panggung terbuka. Ia bukan hanya berhasil menangkap pelaku, tapi ia juga telah berhasil mengembalikan sedikit kepercayaan masyarakat kepada institusinya. Hari itu, di jalanan Kota Kembang, Citra membuktikan bahwa kebenaran memiliki kekuatannya sendiri, dan keadilan, meskipun terkadang lambat, pada akhirnya akan selalu menemukan jalannya. Bribka Hartono, yang sebelumnya berdiri pongah seperti raja jalanan, kini tampak seperti tikus basah yang terpojok. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar hebat, dan keringat dingin sebesar biji jagung mengalir deras di pelipisnya. Rasa percaya dirinya yang tadi setinggi langit kini runtuh tak bersisa. Ia mencoba berdiri dengan sisa-sisa tenaganya, namun lututnya terasa seperti jeli. Tatapan matanya tidak lagi arogan, melainkan penuh permohonan dan ketakutan yang amat sangat. Dengan suara yang bergetar dan terbata-bata, ia mulai merengek. Maaf, Bu Komandan. Saya hilaf. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Tolong, Bu. Tolong lepaskan saya kali ini saja, katanya. Suaranya parau dan memelas. Kerumunan yang mendengarnya mencibir dan menyorakinya dengan hina. Pemandangan seorang pria berseragam yang beberapa menit lalu begitu angkuh, kini berlutut memohon ampun adalah sebuah tontonan yang memuaskan bagi mereka. Namun, Citra tidak menunjukkan sedikit pun belas kasihan. Wajahnya tetap dingin dan tegas. Ia berdiri menjulang di hadapan pria yang kini bersimpuh di kakinya. Permintaan maaf tidak akan cukup untuk menebus perbuatanmu, ucap Citra, suaranya tajam seperti belati. Berapa banyak warga yang sudah kau peras hari ini? Berapa banyak keringat orang kecil yang kau rampas demi kepentingan pribadimu? Berapa banyak nama baik institusi ini yang sudah kau cemarkan dengan kelakuanmu? Rentetan pertanyaan itu menghantam Hartono seperti bogem mentah. Ia hanya bisa menunduk semakin dalam, tak mampu menjawab satu kata pun. Ia tahu semua itu benar. Warga yang menyaksikan semakin bersemangat, mereka merasa terwakili oleh kata-kata Citra. Merasa tidak ada harapan, Hartono semakin putus asa. Ia mencoba merangkak maju, hendak memegang kaki Citra, namun Citra melangkah mundur dengan sigap. Saya mohon, Bu. Saya punya anak istri. Tolong beri saya satu kesempatan lagi, isaknya, air mata buaya mulai membasahi pipinya. Citra menatapnya dengan pandangan dingin. Kesempatan? Kau sudah diberi kesempatan saat kau bersumpah untuk mengabdi pada negara. Kau sudah diberi kepercayaan saat kau mengenakan seragam ini. Tapi kau mengkhianati semuanya. Seragam yang kau pakai adalah simbol pengabdian, tapi kau mengubahnya menjadi alat pemerasan. Permintaan maafmu tidak akan mengembalikan uang dan martabat orang-orang yang telah kau rugikan. Suasana menjadi hening, semua mata tertuju pada duel verbal yang tidak seimbang itu. Hukum yang akan memberimu pelajaran, bukan saya, tambah Citra dengan suara tegas. Apa yang kau tabur hari ini, itulah yang akan kau tuai. Kerumunan kembali bersorak, mendukung penuh keputusan Citra untuk tidak memberikan ampun. Hartono hanya bisa menangis sesenggukan di aspal, menyadari bahwa inilah akhir dari segalanya. Hari ini, kekuasaannya yang dibangun di atas penderitaan orang lain telah berakhir dengan cara yang paling memalukan. Setelah memastikan situasi terkendali dan pelaku sudah tidak berdaya, Citra mengambil langkah terakhirnya. Dengan gerakan mantap, ia meraih alat komunikasi yang tersembunyi di balik pasminanya. Tim Alpha, elang memanggil. Target sudah dilumpuhkan, lokasi aman. Segera lakukan evakuasi dan penindakan, ucapnya dengan suara yang tenang dan penuh otoritas. Tak sampai 2 menit kemudian, suara sirene mulai meraung-raung dari kejauhan, semakin lama semakin dekat.
2 mobil patroli dari unit Propam dan sebuah mobil Provos berhenti dengan decitan ban yang tajam di dekat lokasi. Beberapa petugas berseragam lengkap, termasuk Kompol Budi, turun dengan sigap dan langsung bergerak menuju pusat keramaian. Mereka membentuk barikade untuk mengendalikan kerumunan, sementara Kompol Budi dan 2 petugas lainnya menghampiri Citra. Mereka memberikan hormat singkat kepada Citra sebelum fokus pada Hartono yang masih terduduk lemas di aspal. Tanpa banyak bicara, 2 petugas memborgol tangan Hartono di belakang punggungnya. Pria itu tidak melawan, hanya menunduk pasrah menahan malu yang luar biasa. Di hadapan puluhan pasang mata warga dan kilatan kamera ponsel, sebuah prosesi yang memalukan terjadi. Kompol Budi mendekati Hartono, lalu dengan suara lantang ia berkata, "Bribka Hartono." Mulai detik ini, berdasarkan bukti dan kesaksian yang ada, Anda resmi diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Anda telah mencoreng nama baik institusi dan melanggar sumpah jabatan. Setelah itu, dengan gerakan tegas, Kompol Budi mencopot semua atribut kepangkatan dari seragam Hartono. Pangkat di bahu, lencana kewenangan di dada, semuanya dilepas satu persatu, meninggalkan seragam yang polos dan hina. Warga yang menyaksikan prosesi itu bersorak-sorai. Ini adalah kemenangan bagi mereka. Keadilan telah ditegakkan secara transparan di depan mata mereka. "Syukurlah. Akhirnya ada yang berani menindak mereka," teriak seorang bapak dari tengah kerumunan yang disambut riuh tepuk tangan. Ketika Hartono digiring masuk ke dalam mobil patroli, tatapan mata Citra bertemu dengannya untuk terakhir kali. Tatapan yang dingin dan tanpa emosi, sebuah pesan bahwa keadilan tidak mengenal kompromi. Warga di sekitar mulai mendekati Citra, banyak yang ingin bersalaman dan mengucapkan terima kasih. "Terima kasih, Bu Polisi. Ibu sudah menjadi pahlawan bagi kami hari ini," kata seorang ibu paruh baya dengan mata berkaca-kaca. Citra hanya membalasnya dengan senyuman tipis namun tulus. Ia menatap kerumunan itu dan berkata dengan tegas, "Keadilan adalah hak semua warga. Jangan pernah takut untuk bersuara. Tugas kami adalah melindungi kalian." Ucapannya disambut tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Hari itu, di sebuah sudut jalanan kota Bandung yang ramai, Citra Wulandari tidak hanya berhasil menyelesaikan misinya. Ia telah menyalakan kembali api harapan di hati masyarakat, membuktikan bahwa di tengah kegelapan masih ada cahaya. Dan keberaniannya akan menjadi cerita yang terus diulang, sebuah legenda tentang seorang perempuan